Yo, what's up geng? Baik lagi bersama gue, Mr. Bewok. Atau biasa dipanggil Don Bewok. Kali ini kita bakal bahas sejarah penemuan yang Paling gokil sepanjang masa. bayangin aja, dulu nenek moyang kita kalau mau pergi jauh itu harus naik yang namanya Kuda, keledai, bakal gerbau. Untung aja ada penemuan yang sangat fenomenal. Makanya sekarang kita bisa naik kereta api, kapal laut. dan pesawat terbang. Nah di video kali ini kita bakal ubah-ubah Sejarah mesin uap dari zaman keledai jadi taksi. sampai datang yang kerok revolusi industri. Penasaran kan? Cus, tonton sampai habis. Sebelum bahas mesin uap yang canggih, kita balik dulu ke zaman batu. Kejauhan bro. Kita balik ke zaman Yunani kuno, sekitar abad ke-1 Masehi. Di sana ada seorang filsuf yang gak cuma bikin filsafat, tapi juga dia bikin alat. Orang ini namanya Herat. Dari Alexandria. Doi bikin alat yang namanya aeolipile atau bola angin. Unik ya? Sederhananya alat ini pakai uap buat muter-muter. Kayak gasik. Tapi dulu fungsinya cuma buat mainan. Ya, mainan, literally mainan. Lu bayangin lah, kayaknya si Filsuf ini lagi gabut atau mau ngapain, misal bikin alat, jadi uap gitu. Kurang lebihnya. tapi konsep ini nggak bertahan lama, jadi kayak menguap aja gitu, hilang entah kemana, di telan bumi atau mungkin diculik alien, who knows. Di tahun 1606 ada insinyur dari Spanyol bernama Jeronimo de Ayes y Beaumont yang dapat hak paten buat mesin yang bisa nyedot air pakai uap atau biasa disebut pompa air uap. Keren sih, tapi sayang Inovasinya ini kurang ngehit. kayak lagu baru yang nggak masuk 10 chart tertinggi. Musik viral di TikTok. Tapi di akhir abad ke-17 muncul jagoan baru, Thomas Savery. Doi bikin mesin yang bisa ngeluarin air dari tambak. Canggih sih, tapi suka bikin deg-degan, jantungan. Kok bisa? Bisa. Kenapa? Ini gue mau jelasin. Gimana? Tunggu sebentar, ini gue jelasin sebentar. Oke? Kenapa jatuhkan? Gara-gara tekanan uapnya begitu tinggi. Lu bayangin aja lagi asik-asik nambang, tiba-tiba mesin meledak. Kacil tuh semua para penambang di Masa itu. makanya mesin ini tuh jadi nggak terlalu diperhatikan lah, orang nggak mau pakai karena takut. Nah di tahun 1712 itu ada insinyur dari Inggris bernama Thomas Newcomen yang bikin mesin uap versi aman. Mesinnya ini dibuat khusus untuk mengeluarkan air dari tambang batu bara dan namanya atmospheric engine. Mesin ini lebih disukai karena Kenapa yo? Karena nggak bikin deg-degan. dan dipakai di mana-mana selama bertahun-tahun. Cara kerjanya juga unik, pakai kondensasi uap bikin ruang hampa, terus narik piston. Kekurangannya, masih ada kekurangannya, namanya juga masih awal-awal kan. Kekurangannya itu Boros bahan bakar, amsyong, ya namanya juga mesin oil, perlu banyak pengembangan. Enggak? Nah, the real MVP itu datang di tahun 1765. MVP ini bernama James Watt. Doi ngasih upgrade kece ke dalam mesin si Newcomen ini. Tadinya boros, dibikin irit dengan Doi nambahin kondensor terpisah, jadi lebih irit bahan bakar. Nah cuma itu, si James Watt ini juga nambahin rotasi ke dalam mesinnya. Yang hasilnya bikin mesin ini Ini bisa ngegerakin berbagai macam mesin di pabrik, nggak cuma pompa air. Inovasi Watt ini bikin mesin uap jadi superstar di era revolusi industri. revolusi industri sendiri dimulai di Inggris di akhir abad ke-18. Gara-gara mesin uap, produksi barang jadi melimpah ruah. Pabrik-pabrik bisa kerja lebih cepat, transportasi jadi lebih gampang dengan adanya kereta api dan kapal uap. Dan ekonomi dunia berubah total. Mesin uap nggak cuma ngehit di pabrik, tapi juga di dunia transportasi dia ngehit banget. Di awal tahun 1800-an, insinyur Inggris bernama Richard Trevithick bikin kereta api uap pertama. Bayangin aja, dulu kalau mau keluar kota, Kita harus berhari-hari pakai hewan. Kuda, keledai, kerbau, apalagi serigala mungkin kalau musim salju. kalau misalkan kita jarak Jakarta Bandung aja mungkin membutuhkan waktu berhari-hari, ya kan? Nah, dengan adanya inovasi mesin uap ini yang akhirnya hadir alat transportasi yang dinamakan kereta uap, ini menjadikan jarak dari kota A ke kota B itu yang tadinya perlu waktu berhari-hari menjadi singkat, hanya membutuhkan waktu beberapa jam. Nah inilah kenapa mesin uap zaman itu sangat diprimadonnakan di dunia transportasi karena itu mempersingkat waktu, jarak tempuh jadi seakan lebih pendek. Udah tentu aja jaraknya sama aja. 3 kilo aja. Terus di tahun 1814 ada George Stephenson yang ngembangin kereta roket. Kereta roket, bukan kereta cepat. Ini beda. Kereta roket kayak gini nih. Ada kan? Yang jadi ikon transportasi uap. Kalau zaman sekarang mungkin skip. Lupa gue mau ngomong apa. Selain di kereta, mesin uap juga dipakai di kapal. Tahun 1807, insinyur asal Amerika bernama Robert Fulton bikin kapal uap bernama Clermont yang sukses nyebrangin sungai Hudson. Ini jadi awal, ini bidiningging, ini Ini dipininggi. Ini
In, ini the beningging. Ini jadi awal mula transportasi air pakai mesin uap. Bikin perjalanan jauh jadi lebih cepat, nggak pakai drama. Mesin uap memang pernah berjaya di abad 18 dan 19. Tapi di abad ke-20, pamornya itu mulai meredup, mulai turun, mulai ditinggalkan. Karena apa? Karena ada inovasi terbarukan lagi, yaitu mesin pembakaran dalam dan mesin turbin uap yang jauh lebih canggih pada masa itu. Nah, mesin-mesin inilah gitu yang menggantikan mesin uap. Mesin pembakaran dalam itu lebih efisien dan powerful. Bisa dipakai buat mobil, pesawat, bahkan roket. Sedangkan turbin itu dipakai di pembangkit listrik atau kapal laut pakai mesin turbin uap, tapi kapal laut yang gede ya. Selain kedua inovasi tadi, salah satu yang bikin meredupnya mesin uap juga adalah listrik. Nah, kita bisa lihat sekarang hampir seluruh pabrik itu udah pakai listrik. Udah nggak ada pabrik-pabrik yang pakai mesin uap karena jauh lebih mahal biayanya untuk produksi jika pakai mesin uap, dan polusi pun berkurang. Dulu hampir seluruh pabrik pakai uap dan akhirnya cerobong-cerobong asap itu mengeluarkan polusi yang luar biasa banyak ya. Nah, sekarang masih ada sih mengeluarkan polusi pembangkit listrik yang pakai tenaga uap, tapi jumlahnya nggak banyak lah, masih bisa dikontrol mungkin ya. Jadi gengs, itu tadi cerita dulu tentang mesin uap. Mulai dari cerita Heron dari Alexandria tadi, terus dikembangkan sama si Thomas Savery dan disempurnakan oleh James Watt yang memicu revolusi industri. mesin uap nggak cuma mengubah cara kita membuat barang dan berjalan-jalan, tapi juga mengubah dunia dari segi ekonomi dan sosial. Kebayang nggak kalau mesin uap nggak ditemukan dulu? Lagi ngapain kita sekarang ya? Lagi jalan kaki mungkin? Lagi nyari keledai mungkin? Nyari kuda mungkin? Buat transportasi kita? Taulah. Teknologi terus berkembang dan sejarah mesin uap jadi bukti kalau inovasi itu penting. Meskipun mesin uap udah ketinggalan zaman, Tapi kita tetap harus menghargai jasa-jasa para penemu dan terus berinovasi untuk menciptakan teknologi-teknologi terbarukan. dan lebih baik. Oke guys, kalau lu penasaran dengan sejarah-sejarah teknologi lainnya, lu bisa komen di bawah. Siapa tahu nanti gue bisa bahas. Itu aja dari gue. Kalau lu suka video gue, lu boleh like, share, and subscribe. Oke, see you next video. Bye.